tapi 4 malam berturut-turut. Setiap malam baca 1111 la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Enggak nyampe 1 jam lah ini, enggak nyampe. Enggak nyampe, cepat lah ini gitu ya. Memang kalau diniatin gini godaannya ada aja gitu. Ya, kan tergantung dia pengen nikah apa enggak ya. kan kebulatan qadril himmah gitu. Tekad ya harus Tekadnya gitu. diazamkan. Apa gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, ini mungkin lebih mudah lagi, baca Fatihahnya 11 kali setiap sholat. Tapi ketika baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'innya, saat baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'innya, dia minta di situ. Dia minta, ya Allah, misalkan ya Allah datangkanlah jodoh yang baik buat saya, laki-laki yang soleh, yang baik, yang punya urusan di dunia segala macam lah pokoknya. Mintalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Saat baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu dibaca di dalam niatnya, dalam hatinya itu sambil niat gitu. Setelah itu baca terusin ihdinas siratal mustaqim. Nah itu 11 kali setiap sholat. Jadi cepat lah itu, nggak terlalu sulit gitu ya. Nah ada orang juga yang mau menikah tapi nggak punya biaya misalnya gitu. Udah ada nih jodohnya, kendala nih finansial tapi ya. Ini calon modal banyak banget ini gitu kan. Perlu ini perlu itu gitu, belum punya modal gitu loh. Kan ada juga kan yang begitu. Jadi sehingga akhirnya ada juga yang karena lama kita nggak bisa memenuhinya, akhirnya diambil orang. Iya, kalah cepat. Nah ini baca ayat terakhir surah Al-Fatah. Jadi yang Muhammadur Rasulullah wallazina ma'ahu asyiddau 'alal kufari ruhama'u bainahum sampai terakhir tuh minhum magfiratan wa ajran azima. Ayat terakhir. Ya. Ayat terakhir dari surah Al-Fatah. Itu dibaca 41 kali setiap hari. Gitu ya. Setiap hari. Nah, ini saya pernah dijazakan juga. Ini sebenarnya buat ngumpulin biaya apa aja sih sebenarnya. Oke, enggak senikah aja kayaknya. Misalnya kita pengen ngumpulin biaya untuk apa nih, untuk sekolah, untuk ngumpulin biaya untuk apa nih, keperluan apa gitu. Nah itu bacanya ayat terakhir surah Al-Fatah itu sebanyak 41 kali. Nah surah Al-Fatah ayat terakhir ini Muhammadur Rasulullah itu satu dari 2 atau 3 ayat yang semua huruf hijaiyah ada semua di situ. Oh terkumpul. Dari 28 huruf hijaiyah abjadiyah. Itu semuanya ada gitu loh. Itu kan nggak semua ayat ada itu, cuma ada 2 atau 3 ayat yang saya lupa itu. Cuma ada 2 atau 3 ayat dalam Quran yang satu ayat itu, yang dalam satu ayat itu lengkap huruf hijaiyahnya, hurufnya ada gitu. Semua huruf ada gitu, semua huruf itu ada. Nah ini termasuk ayat ini yang semua huruf ada, mulai dari abajadun sampai terakhir din atau alif ba ta sa sampai terakhir ya, itu ada semua di satu ayat ini gitu loh. Nah ini caranya gitu untuk mengumpulkan biaya kalau memang kendalanya adalah biaya. Jodoh udah ada. Nah ada lagi satu nih, tapi ini misalkan wah udah pakai cara ini kok yang lembut-lembut ini kok masih belum juga kebuka. Ya, coba dinaikin lagi levelnya. Ini ada di dalam kitab Imam Ad-Dairobi, kitabnya Imam Dairobi. Kata Imam Dairobi begini, wa minal mujarrab, termasuk dari sesuatu yang sudah dimujarab itu untuk orang yang mau menikah tapi belum bisa ketemu. Ambil minturo bi masjidin makmurin, ambil tanah dari masjid yang ramai, yang jamaahnya banyak. Jadi cari masjid yang jamaahnya itu banyak lah, dari subuh sampai isya itu jamaah di situ banyak gitu ya. Mau jamaah mau sholatnya atau mau pengajiannya banyak. Lalu jadikan dari tanah itu, jadikan atau cetak jadi 7 sabun. 7 bentuk sabun batangan gitu dia kecil. Jadi ambil tanah lalu kemudian dicetak jadi bentuk sabun yang kotak kecil-kecil itu. Terserah nanti mau cetaknya pakai apa. Itu kan banyak mainan anak-anak kecil ya kan, cetakan gitu kan. Ambil keringin gitu kan. Bikin 7 itu. Bikin 7
7 potongan sabun 7 pot 7 dari tanah itu untuk dijadikan 7 potongan seperti potongan sabun. Ya. Sabun batangan itu. Lalu di tiap potongan sabun itu, di tiap potongan tanah tadi itu dituliskan surah Al-Hajj ayat 27. Ditulis ayat 27 surah Al-Hajj, wa azzin fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amik. Itu ayat 27 surah Al-Hajj ditulis. Jadi di tanah itu ditulis. Di 7-7-nya terserah mau pakai tulis, mau pakai apa saja terserah tulis ya. Pakai spidol boleh, kan sudah kering, ya kan, sudah kering. Terserah pakai apa saja tulis. Jadi satu batang tanah tadi itu ditulisin surah Al-Hajj tadi 27. Ya. Nah, kalau udah selesai, maka kemudian tanah ini diapakan? Maka tanah ini dibuat mandi. Dibuat mandi setiap hari Jumat. Jadi wata getasilu hiya fi kulli Jumat. Mandilah dengan itu di tiap Jumat. Gitu ya. Nah, maaf lupa deh. Kalimat ya'tina itu diulang 3 kali. Jadi kan tadi ada ya'tina tadi kan dalam ayat 27 surah Al-Hajj itu kan ada kalimat ayatnya kan wa azzin finnasi bil hajji ya'tuna rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina. Nah, ya'tina itu ditulis 3 kali. Ya'tina min kulli fajjin amik gitu ya. Jadi ya'tinanya itu kalimat ya'tinanya itu ditulis 3 kali. Ditulis 3 kali gitu ya. Ya tadi ada yang kelewat, maaf ya. Nah, setelah selesai hari Jumat, mau Jumatan ini kita mau terserah, mau pagi boleh, mau jam, pokoknya setelah subuh lah. Mau jam 7 boleh, mau menjelang mau jelang Jumatan boleh. Maka ambil satu batang itu tadi itu, lalu kemudian dipakaikan mandi. Jadi mandi itu diusapinya pakai tanah itu tuh. Pakai yang sudah tadi seperti itu. Nah, setelah itu air yang bekas mandinya itu dibuang atau disiram ke Thoriqin Jadah, di jalan yang lebar, jalan luas, di jalan umum, jalan lebar, misalnya di jalan raya gitu ya. Fala tatimus sab'a Jum'ah hatta tatazawaja. Enggak sampai dia ke 7 Jumat maka dia sudah bisa menikah gitu ya. Jadi, nah teknisnya begini Andri. Jadi kan tadi kan ada 7 tadi, ada 7 batang gitu kan. Nah, ditulisin semua. Nah, hari Jumat pertama nih kita mandi. Nah, yang enak tuh memang kita mandi tuh di dalam box gitu loh. Ketampung kan airnya mau ember mau apa, karena kan nggak harus semuanya diusap gitu kayak kita mandi yang enggak. Ya, Anda basuh, kemudian apa namanya tanah itu ada buat usapin gitu kan, usapin gitu. Nah kan air, kemudian kita bilas tuh. Nah bilas. Nah airnya itu langsung dipisahin dulu. Dipisahin dulu airnya yang bekas yang tadi ini kita udah rapi itu pisahin dulu, baru kemudian kita bilas lagi gitu loh. Nah airnya itu dibuang ke jalan raya, disiram ke jalan raya. Nah itu lihat satu Jumat pertama, nanti Jumat besoknya, Jumat depannya lakuin itu lagi. Nah kalau kata kitab ini, katanya Imam Ad-Darobi, tidak sampai di 7 Jumat, artinya belum habis itu nanti tuh wajah dia bisa nikah. Bisa nikah kan bukan berarti langsung dia akan nikah, enggak. Artinya sudah ada ketemu, lalu kemudian tiba-tiba sudah oke, semuanya sudah siap. Berarti nggak sampai 2 bulan kan kayak ya 4 nih. Bang Yusuf pulang cari. Jadi itu kira-kira beberapa ikhtiar kita untuk tadi itu mendapatkan haibah, mahabbah, juga biar bisa cepat menikah, karena ini sesuatu yang penting, bagian dari kita ikhtiar lah. Setuju Kiai. Siap Kiai, ini agak balik tadi ke yang haibah untuk yang 7 ayat itu harus beruntun gak Kiai tadi urutannya? Al-Ahzab, Toha, Al-Baqarah, harus beruntun. Nanti didengarkan diulang-ulang gitu ya, biar nanti bisa runtutannya ya. Runtutannya. Siap. Kemudian bisa. Baik. Waduh, menarik banget nih. Ini kayaknya bakalan rame nanti nih. Satu kali Kiai, biasa dulu kita waktu ya zaman-zaman mondok lah ya. Ini ada 2 ayat sebenarnya yang agak familiar gitu kan.
kenapa tidak ada di 7 ayat ini ya? Terkait dengan kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Itu kan sering dipakai tuh. Sama satu lagi kadang sering diamalin juga nih. Wa ma romaita id romaita walakin Allah. Dilempar pakai batu gitu gitu biar ya ada itu juga ada. Kalau di sini yuhibbunahum kahubillah. Tapi yang biasa kita dengar itu yang di sini tuh wal qaitu alaika mahabbatan minni walitusna ala ini. Ada di sini tuh. Itu kan sering banget itu juga kita pakai kan wal qaitu alaika mahabbatan minni walitusna ala ini gitu kan. Ya banyak ya. Jadi kita kasih beberapa ini yang kita ada dari beberapa ijazah yang ada. Dan tentunya kayak semakin tingkat kesulitan juga akan kadarnya justru pasti akan lebih oke gitu kayak dibanding baca Al-Fatihah aja 11. Ya tingkat kesulitannya kan siapa tahu dia apa nih kendalanya ini berat apa enggak gitu kan. Kayak misalkan kita pengen ngerombohin pohon ya kalau ngerombohin pohon yang kecil aja mah gak usah pakai golok kan pakai diginiin aja gitu kan. Oh udah gede kan pakai golok atau pakai gergaji gitu kan tergantung aja makanya kadarnya. Beberapa ini ya pilihannya kayak Oke. Baik, terima kasih tips dan beberapa metode ya. Silakan teman-teman yang mendengarkan channel YouTube Sinau Rasa dengerin pelan-pelan dan jangan di-skip. Nah, soalnya ada runtutan yang harus tadi tuh ayat 7 ya, itu harus runtut, nggak boleh enggak. Baik mungkin juga untuk teman-teman di sana seperti tadi Rehan, terus Anju dan Nisakit Channel mudah-mudahan bisa menjawab ya. Nanti silakan diskusi lebih lanjut juga di chat atau di komentar di channel YouTube kita. Baik terima kasih atas waktunya dan nanti. Baik mungkin sebelum saya tutup. Jadi ini saya ijazahkan karena ini memang perlu. Jadi memang gini Bang Adri. Jadi karena ini amaliyah gitu ya. Jadi memang sih tetap harus ada ijazah. Jadi ini ijazah kita kasih secara umum. Yang kedua ada baiknya juga sih memang misalkan teman-teman yang mau mengamalkan ini ya di chat aja ke admin. Sekedar bilang saya mau mengamalkan amalia ini. Gak usah kayak ada akad gitu ya. Gak usah. Kasih tahu saja. Yang pertama itu tujuannya adalah biar kita tahu nih ada yang mengamalkan ini. Jadi nanti ada persambungan ruh. Yang kedua ini biar bisa jadi ilmu buat kita kan ada yang najribahin nanti kan kita lihat lagi apa hasilnya nih gitu kan. Jadi buat ilmu buat semua jadi ada baiknya sih memang teman-teman yang mau mengamalkan setidaknya chat di admin sekedar bilang saya akan mengamalkan ini sekarang itu nanti kan masuk ke kita nanti itu kan nah itu bisa buat sama-sama jadi amalia ini yang diambil dari kitab Syifaul Qulub li Tafrijil Qurub karya dari Syekh Abdul Hamid Kencong, kemudian kitabnya Imam Ad-Dairabi, Mujarabat Ad-Dairabi, kemudian kitabnya Abuya Al-Hikmatul Kamilah. Maka semua yang tadi saya sampaikan, sebagaimana saya diijazahkan oleh guru-guru saya dalam kitab ini, baik secara umum dan secara khusus, maka amalia ini juga saya ijazahkan kepada siapapun yang mendengar ini semua. Saya berwasiat untuk pribadi dan untuk kita semua sama-sama kita menjaga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik sekali lagi terima kasih kita sudah dijazahkan sekali lagi untuk teman-teman di sana seperti tadi Kiai sampaikan jangan lupa komentarnya ya. Sama nanti kita juga menerima testimoni nih. Terutama yang sampai belum 7 minggu tuh sudah ditunggu tuh ya. Kita tunggu plus undangannya nanti. Dan sekali lagi jangan lupa juga ikutin channel YouTube Sinau Rasa dan juga bisa buka website kita di www.falakruhani.com atau ada yang ingin ditanyakan boleh chat ke admin ke 0811 889 308. Oke, selamat bertemu lagi nanti di sesi kedua yang tentunya akan jauh luar biasa dan lebih menarik lagi. Oke, sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.